Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak generasi gadgets? Selamat datang masa di mana ilmu pengetahuan dapat diakses begitu mudah dimanapun dan kapanpun. Jadi, agar selalu mendapatkan video pembelajaran tentang kebaharian terupdate, silahkan subscribe, like, dan share. Juga, berikan komentar agar video pembelajaran ini terus berkembang. Peserta didik yang Ibu banggakan masih belajar daring bersama Bu Ade Mezura dengan materi kebaharian kali ini yaitu karakteristik laut. Tak hanya manusia yang memiliki karakter yang beragam. Ada yang pemalu dan periang. Ada yang penakut, tapi tak sedikit yang pemberani. Ada yang penyabar dan ada juga yang temperamental. Nah, laut juga memiliki karakter yang berbeda-beda loh. Perbedaan ini disebabkan oleh letak astronomis dan geografis laut itu sendiri, sehingga menyebabkan perbedaan kadar garam, gerakan air, pasang surut, dan warna air. Penasaran kan? Tetap stay di BLC Project karena akan dibahas secara detail. Pertama, kita akan membahas pengertian laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang banyak dan luas di permukaan bumi dan tersambung dengan samudra. Laut menghubungkan antar pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Sedangkan samudra adalah lautan yang menghubungkan antar benua. Contohnya Laut Jawa menghubungkan Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sedangkan Samudra Pasifik menghubungkan benua Asia, Australia, dan Amerika. Di permukaan bumi ada 5 samudra. Urutannya dari yang terluas hingga paling kecil yaitu 1. Samudra Pasifik, luasnya sekitar 165 juta kilometer persegi. Kedua, Samudra Atlantik, luasnya sekitar 106 juta kilometer persegi. Dan yang terluas ketiga yaitu Samudra Hindia dengan luas sekitar 70,5 juta kilometer persegi. Keempat, Samudra Antartika dengan luas sekitar 20 juta kilometer persegi yang berada di kutub selatan. Dan yang terakhir yaitu Samudra Arktik yang berada di kutub utara dengan luas sekitar 14 juta kilometer persegi. Indonesia sebagai negara kepulauan terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan mempunyai tatanan geografi laut yang rumit dilihat dari topografi dasar lautnya. Dasar perairan Indonesia di beberapa tempat, terutama di kawasan barat, menunjukkan bentuk yang sederhana atau rata dan hampir seragam. Tetapi di tempat lain, terutama di kawasan timur, menunjukkan bentuk-bentuk yang lebih majemuk, tidak teratur, dan rumit. Di perairan Indonesia, hampir semua bentuk dasar laut dapat ditemukan, seperti paparan, lereng, cekungan, basin, dan palung. Kenaikan dasar laut berupa punggung-punggung atau tanggul-tanggul, terumbu karang. Kejelukan perairan Indonesia berkisar antara beberapa puluh meter di daerah-daerah paparan sampai ribuan meter di daerah-daerah basin dan palung. Dasar laut terjeluk kira-kira 7.440 meter terdapat di perairan Laut Banda. Hampir seluruh perairan Indonesia merupakan bagian dari Samudra Pasifik, Laut Sawu, dan Laut Timor merupakan bagian perairan yang berbatasan dengan Samudra Hindia,
Wilayah perairan Indonesia di sebelah barat Sumatera, sebelah selatan Jawa, dan Nusa Tenggara merupakan bagian dari Samudra Hindia. Bentuk dasar laut yang majemuk tersebut beserta lingkungan air di atasnya mengakibatkan keanekaragaman hayati yang tinggi. Selanjutnya kita bahas tentang karakteristik laut yang pertama, yaitu kandungan garam air laut. Air laut terasa asin karena mengandung berbagai macam garam-garaman. Kadar garam adalah banyaknya garam yang terdapat pada setiap 1000 gram air laut. Bentuk kandungan garam-garaman air laut dikenal dengan sebutan kadar garam atau salinitas. Kadar garam air laut yang normal ialah 3,5%. Beberapa bagian laut mempunyai kandungan kadar garam yang tinggi karena curah hujan yang sangat rendah dan suhu yang tinggi. Kebalikannya, air laut di daerah tropis pada umumnya memiliki kandungan garam yang rendah karena curah hujan yang tinggi. Contoh laut yang memiliki kadar garam atau salinitas yang rendah yaitu Laut Baltik. Sedangkan laut yang memiliki kadar garam yang tinggi seperti Teluk Persia, Laut Tengah, dan Laut Merah. Tahukah kamu, dalam 1 kg air laut, kandungan garam hanya 3,5% dan selebihnya atau 96,5% adalah air murni. Jadi, 3,5% garam-garam mineral yang ada di dalam laut diantaranya yaitu klorida, natrium, sulfat, magnesium, kalsium, kalium, dan lain sebagainya. Dengan kadar garam yang paling tinggi yaitu klorida, selanjutnya natrium. 2. Gerakan air. Air laut selalu dalam keadaan bergerak. Gerakan-gerakan air laut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti angin yang berhembus di atas permukaan laut, pengadukan yang terjadi karena perbedaan suhu air dari dua lapisan, perbedaan tinggi permukaan laut, dan pasang surut. Gerakan air laut ini dikenal dengan arus dan gelombang. Arus laut yaitu gerakan air laut dengan sirkulasi tetap dan teratur. Arus laut terjadi karena perbedaan suhu, arah gerakan angin tetap, kadar garam, dan siklus Pasut. Sedangkan gelombang laut terjadi karena adanya tiupan angin yang berhembus pada permukaan air laut. Tiupan ini menimbulkan gelombang karena air laut terdesak. Gelombang juga bisa terjadi karena gempa bumi di dasar laut. Gempa bumi di dasar laut dapat menimbulkan tsunami. 3. Pasang surut. Pasang surut air laut disebabkan oleh gaya gravitasi antara bumi, bulan, dan matahari. Animasi berikut ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh gaya-gaya tersebut terhadap pasang surut air laut.